Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma. Ini adalah program dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas mengenai proses pembuatan komik juga pengalaman membuat komik. Masih dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Irzaki. Banyak yang komentar kok mata pelajarannya tuh kayak lambat gitu, kita bahasnya satu-satu banget. Ada. Karena mungkin apa ya? Pengennya langsung yang udah sampai ke apa ya, tahap yang lebih jauh gitu, padahal kan kita sebetulnya kan membimbing dari nol lagi kan. Dan mungkin banyak yang bisa jadi banyak jago yang nontonnya. Iya. Banyak juga yang ke skip sih jadinya. Jadi takutnya gini loh, kalau kita tuh nggak ngerunut lagi dari awal, terus ada yang skip gitu loh ya. Jadi nanti pas lagi masuk di pengkaryaan ada yang miss kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu sih. Nah, makanya kita menghindari itu sebetulnya. Makanya sebenarnya juga kayaknya masih banyak yang miss sih. Udah di slow seperti itu. Tetap aja ya. Banyak yang kelupaan ya. Ada pasti. Nah, makanya kita memang seperti ini gitu karakter pengajaran di Padepokan Raga Sukma, makanya jarang yang bisa masuk. Karena pasti nggak ada yang sabar gitu. Nah, di kita itu pelan gitu. Karena memang bikin komik tuh lama gitu. Lama. Apalagi ngajarinnya lebih lama lagi. Dan itu sambil belajar sambil berjalan gitu, nggak usah buru-buru gitu. Nah, ini juga sebetulnya udah dipersingkat sebetulnya, dibikin lebih singkat, lebih ringkas. Videonya aja udah dipercepat loh. Iya, dipercepat. Kalau nggak dipercepat durasinya loh 20 menit gitu. 20 menitan, 30 menitan gitu. Sampai kalau yang panjang dipotong jadi 2. Nah, ini sudah masuk ke kelas intermediate, kelas menengah gitu, yang mana kita sudah banyak praktek ketimbang teori. Kemarin teori sudah. Nah, ini sekarang sudah episode ke-11. Kemarin bagian 9 itu sudah dibagi jadi 2, mengenalkan alat. Yang ke-10 kemarin banget itu membahas mengenai antropometri atau perbandingan karakter. Nah, mungkin yang sekarang masih satu nyawa dengan antropometri, tapi sudah masuk ke dalam cerita ya. Soalnya dia kan bagian karakter. Iya. Nah, mungkin masih, ada ini apa ya? Pembukaannya. Masih bagian dalam proses desain karakter ya. Kemarin kan mendesain secara bentuk fisiknya gitu. Terus sekarang ini mungkin lebih menyinggung ke latar belakang karakter kayak gitu, sama ciri sama sifat-sifatnya. Kan susunan. Iya, kan ada 3 kemarin ini tolak ukur untuk bikin desain karakter itu kan ada 3. Yang 1 ciri fisik, yang 2 latar belakang, yang ketiga sifat dan sikapnya dia. Itu. Jadi ini per step satu persatu itu tadi. Yang kemarin kan yang ciri fisiknya udah dilihat dari antropometrinya gitu. Terus yang sekarang ini udah mulai menyinggung ke yang latar belakang karakternya, sifat-sifatnya gitu. Oke. Ya, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Habis ini saya akan pindah ke belakang kamera. Nanti selanjutnya akan dibimbing oleh Kak Alex Irzaki. Selamat menyimak. Oke, kita mulai proses yang dinamakan bagan karakter. Proses yang biasanya dilakukan sama saya, sama Mas Weta. Nggak tahu nih proses apa yang lain juga bikin atau enggak. Tapi ini cara mudahnya untuk memetakan karakter yang tadi sudah dibikin desainnya. Sekarang diulik di bagian cerita karakter dan latar belakangnya. Oke, kita mulai. Ya. Kemarin judulnya Mada Sastra. Oh, masih pakai komik yang sama ya? Ya. Biar satu rangka ya. Itu bismillah dulu. Jangan lupa itu selalu bismillah dulu. Ini dalam satu lembar ini sebenarnya udah cukup ya untuk membuat skema kan sebetulnya kan? Iya, ini fungsi dari bagan ini. Sebenarnya kalau karakternya banyak akan butuh bagan yang lebih lebar. Kan kita bikin Wali Songo juga tuh. Itu kan lebar banget tuh. Nah, kalau ini kan contoh yang lebih simpelnya. Karakternya kemarin kan udah dibikin ada berapa itu kemarin tuh? Ada 4 lawan 4 kalau nggak salah. 3 lawan 3. Oh, 3 lawan 3. Nah, itu dibikin dulu yang karakter yang udah dibikin ya.
Untuk komparasi ini juga komparasi itu ya. Jadi ada. Nah itu langsung di protagonis langsung diposisikan. Mana karakter yang paling utama dulu, nanti yang di samping-sampingnya ada siapa aja gitu dikatakan. Itu Semi sama istrinya. Kemarin nggak ada ya desain karakternya masih. Tapi ini kalau yang di kiri itu Mada, kan? Iya. Kalau yang di kanan itu Rasemi. Jadi ini posisi protagonis dan antagonis. Biar imbang gitu. Kalau kita bikinnya ada protagonisnya berapa, antagonisnya kasih berapa gitu, biar enggak jomplang. Tapi ini juga buat ini juga ya pengetahuan, karena banyak yang bikinnya tuh protagonis istilahnya apa ya, sampai godlike banget lah istilahnya. Oh iya. Sampai tidak tersentuh gitu karakter antagonisnya. Iya, makanya nggak imbang kan jadinya. Makanya jadinya itu kita harus melihat, mengekskalasi pola pandang sebetulnya kalau membuat struktur karakter. Itu siapa tuh ada tulisan sih? Nah ini kroni-kroninya si Rasemi, yaitu perangkat story-nya nanti dia bakal bergerak sama siapa aja dalam ceritanya. Kalau si di Mada kan ada timnya itu sama Tantri sama Patra kemarin. Nah ini dia juga banyak sebenarnya. Cuman kemarin kan baru diambil beberapa yang utama yang dimunculin duluan. Ada si Landak sama siapa itu kemarin, Landak sama Amok. Tapi kalau dengan struktur ini kan, kalau melihat yang punya musuhnya kayak yang banyak, terus punya karakter utama lebih sedikit, gimana untuk menjaga keseimbangan? Nah itu namanya obstacle. Jadi tergantung panjangnya cerita. Itu kan kebanyakan nggak akan dihadapi satu langsung satu brek semua gitu, tapi satu persatu biasanya. Dan nggak semua kekuatannya standing. Ya. Nah itu nanti kayak bikin jadi story-nya itu grafiknya naik gitu loh. Jadi setelah mengalahkan satu musuh, nanti yang satunya lagi naik kayak gitu. Levelnya naik ya. Jadi karakternya ada developmentnya, karakter kita yang tokoh utama. Ya. Karena banyak yang mungkin terlalu terburu-buru sehingga waktu membuat awal udah langsung godlike lah istilahnya. Jadi langsung overpower terlalu banyak, akhirnya buat ngembangin susah malah jadinya. Nah itu ditulis kata-kata kunci yang kita ingat di cerita itu apa aja. Kayak ini kan tentang Telik Sandi gitu. Ya ditulis Telik Sandi. Kasih bikin catatan-catatan penting gitu. Telik Sandi mungkin ada yang belum tahu artinya. Telik Sandi, baca komiknya deh. Telik Sandi itu Iya, spy, intelligence, badan intelijen. Telik itu melihat, Telik itu melihat. Kalau Sandi itu simbol, bahasa Jawa kuno ya. Jadi Telik Sandi itu melihat simbol. Jadi orang yang ahli dalam menerjemahkan tanda-tanda gitulah istilahnya, orang Telik Sandi itu. Ceritanya tentang itu memang. Itu tuh di sebelah 3 karakter ada satu karakter lagi. Itu atasannya Mada Tantri Patra. Ya. Berarti yang ini karakter mentor nggak? Bab 1 ya. Kalau di Spider-Man kan yang udah ikut Iron Man kan, Iron Man-nya jadi karakter mentor. Ya itu sebenarnya kayak entah Jiraiya atau Kakashi gitulah kalau di Naruto. Betul. Yang akan ngasih tahu banyak ke main karakter. Ya. Nah kalau yang bawahnya ini, kalau yang atas itu kan Mada tempatnya tugasnya di Pamotan itu ditulis tadi ya. Kalau yang si bawahnya itu Lasem. Nah ini setting utamanya di Lasem, Jawa Timur. Lasem Jawa Timur. Ini yang tokoh yang di bawahnya Mada tadi itu yang punya cerita besarnya di situ. Jadi istilahnya Mada ini dimasukkan ke settingnya yang 2 orang ini. Itu. Ini masuknya scraping juga nggak sih kalau kayak gitu? Iya, scraping juga. Kita kayak memetakan ide di dalam kepala. Cuman ini khusus membahas tentang struktur atau bagannya ya? Ya, karena kita mulainya dari karakter tadinya, dari desain karakter. Jadi karakter yang udah ada itu membantu kita untuk memetakan cerita yang kita punya, ide-ide yang kita punya. Dipetakan dari pretelan-pretelan yang berhubungan dengan karakter. Makanya tadi ditulis apa-apa yang penting ditaruh di sebelah mananya karakter kayak gitu. Nah, ini ditulis ada Dharma Putra, ditulis di situ. Ini posisinya Dharma Putra ini siapanya si tokoh antagonis tadi ini. Kebetulan yang muncul ada Semi sama Kuti. Nah, ditulis ini rival kayak gitu. Itu enak ya karena dengan cara begitu kan itu kelihatan tadi pindah kanan, terus pindah kiri. Iya. Jadi kayak untuk membuat ya kayak main jungkit-jungkit kan jadinya. Iya, betul.
Dan mungkin kepikiran kalau ini scrapping ini kan kebetulan pada saat sudah terdevelop dengan baik ya. Kalau masih fase awal kan juga bisa dipakai untuk wah kepikiran deh buat nambahin karakter ini. 9 lupa siapa tuh, ayo. Udah bikin 9 karakter terus lupa itu siapa namanya. Itu si Jingju yang Cina yang bawa kipas itu. Lupa saya. Padahal udah muncul di komiknya. Yang lain malah belum itu tuh. Ada berapa tuh? Itulah nggak bikin kodeks ya. Itu pentingnya teman-teman kalau bikin komik dengan multiple characters harus bikin kodeksnya. Nah, ya ini bikin kayak gini, nanti jadi inget semuanya dicatat gitu, yang penting-pentingnya ditulis biar nggak lupa. Mungkin sebenarnya Mbak udah bikin, cuman lebih berantakan aja. Lebih berantakan biasanya dan udah nggak tahu di mana tempatnya gitu tadinya. Makanya ini bikin lagi. Tapi kalau melihat itu bagan itu tadi, itu harus semuanya berlawanan atau ada yang istilahnya apa ya di tengah-tengah gitu? Lah ini ada nih di tengah ini, Darah Putra ini di tengah posisinya. Okay. Nah ini di tengah. Jadi tidak semua harus bermusuhan, apalagi kalau misalnya ada yang lagi mau bikin komik romance kan nggak selalu harus ada musuh gitu kan? Iya. Fungsinya sebetulnya untuk nyusun aja sih. Nyusun memang kita kan pemetaan karakter, positioning kalau Mas Weta bilang kemarin positioning karakter dia ada di mana, makanya ya dibuat bagan nanti jelas kita naruh dia di mana, di sebelah mana. Jurus misterius atau salah? Emang mukanya hitam semua. Ada kan di komiknya udah muncul, dibaca aja mukanya hitam semua memang. Itu total. Tapi aku yakin banyak yang masih belum tahu sih kalau harus bikin kayak gini. Iya. Saya beberapa komik zaman sekarang kalau aku baca sih, kebetulan yang aku baca ya, itu rada kayak ini kenapa ada karakter ini apa hubungannya sama ini? Gitu. Oh iya. Nah ini makanya terus ditarik garis-garis kayak gini kan. Ini sama ini apa, ini sama ini apa. Pentingnya bikin ini kan itu kan, biar gitu loh maksudnya. Iya. Ada koneksi. Ini kalau yang biasa nonton anime atau drama Jepang itu biasanya ada beginiannya. Drama-drama NHK TV atau apa itu pasti ada. Kalian kalau nonton drama itu pasti mereka rilis gambar bagan karakternya siapa aja. Ntar ada itunya, ada panah-panahnya gitu. Bagannya mana sih? Ada nggak? Yang fisiknya? Aduh, gimana ya kemarin saya itu masalahnya. udah selesai ya videonya ya. Ya, itulah dia tadi pemaparan mengenai bagan karakter yang disampaikan oleh Kak Alex Irzaki. Ini bagannya. Nah, ini dia. Ini dia, karena saya tak close up. Tada! Nah, seperti ini kira-kira. Ini fungsinya untuk memetakan struktur karakter, posisinya ada di mana, siapa yang akan berperan. Yeah. Nah, itu. Kenapa ini perlu? Karena supaya kita tidak ujuk-ujuk mendevelop karakter muncul di tengah-tengah. Ini siapa gitu, terus akhirnya diakhiri begitu saja, orang tidak sedih juga dia mati. Jadi supaya ya untuk menghindari aspek-aspek seperti itu, makanya pentingnya kita membuat seperti ini adalah melihat keseluruhan cerita. Dan kadang-kadang malah kalau lagi bikin kayak gini malah jadi ke ide ya, mendapatkan ide. Namanya tadi juga masih scrapping, pemetaan ide kan. Jadi ketika kita melihat bagan kayak gini, biasanya misalnya ada pola yang kurang sesuai, terus kita tiba-tiba jadi menyesuaikan lagi, terus desain karakternya berubah. Yang tadi kita udah bikin kayak gini misalnya, itu di sini ternyata pas ditaruh di bagan kurang sesuai gitu. Misalnya musuhnya kurang imbang dengan dia, ya dirubah. Ini bisa berubah lagi desain yang tadi udah kita bikin. Makanya kemarin ketika desain karakter itu yang mana dulu, apakah gambar dulu atau nulis cerita dulu, itu ya gini, jadi saling simultan gitu. Ya bisa gambar dulu, bisa nulis, nanti gambarnya berubah lagi, terus kita nulis lagi kayak gitu. Dan yang namanya ketika karakter berubah itu lazim nggak ya? Maksudnya lazim. baik desain maupun watak kali ya. Karena kan kadang-kadang cerita orang masih berjalan, kita kan masih ya ini juga karena masih konsepting. Jadi wajar kita merubah-rubah dulu sampai fix gitu desainnya. Ya. Ini masih belum semua, ini masih tahap kedua kan kemarin. Masih konsepting desain. Belum ngomik loh. Belum. Kan Jadi kemarin masih sangat mungkin berubah karakternya, desain karakternya masih sangat mungkin berubah. Bahwa kemarin itu mereproduksi satu halaman komik itu bukan ngomik ya, itu cuma jajal pensil itu seperti apa fungsinya, terus si drawing pen seperti apa. Jadi belum sampai belum bikin lah. Ini tahapnya memang lambat banget kita supaya ceritanya matang. Kelihatan kok nanti. Kelihatan komik yang dibuat dengan tergesa-gesa, latah gitu, dengan komik yang terkonsep dengan baik di awal gitu. Dan setiap judul itu beda-beda. Maksud saya ada yang
butuh konsepnya lebih lama, kayak sekarang kita ngerjain Wali Songo. Itu risetnya aja ampun-ampunan gitu. Apalagi belum nyusun karakter. Lama banget. Baru riset aja karena bahannya banyak, karena kita memang fokus ngambil fiksi sejarah. Mungkin akan lebih mudah ketika fantasi, meskipun enggak juga ya sebetulnya. Tergantung konten sih Ya, memang. tergantung Kalau kita ngambil kontennya yang sulit, ya pasti sulit pengembangannya. Tapi kalau kita ngambil yang simpel-simpel, ya simpel juga pengembangannya. Oh, yang kemarin tuh ada yang nanya gini, dia mau ngembangin fiksi sejarah, tapi dia takut gitu, karena takut dihujat, mungkin tidak sesuai gitu dengan sejarah. Udah pasti dihujat sih. Kalau memang suka, bikin aja. Dan kalau menurut Anda itu bagus, silakan dieksekusi. Pasti dihujat, pasti ada aja yang menghujat. Iya. Tapi ada juga yang memuji pasti kalau bagus. Jadi nggak usah takut. Ya intinya sih namanya juga fiksi sejarah, pasti ada fiksinya gitu. Iya. Dua yang udah kita bikin berbasis fiksi sejarah. Yang pertama itu Guardian of Majapahit, yang kedua itu ya Wali Songo Chronicles. Belum terbit, bahkan baru mukotimahnya. Mukotimahnya udah. Mukotimahnya, dan kita sedapat mungkin netral sih sebetulnya kontennya. Jadi yang penting karena ada yang suka nanya batasannya di mana, batasannya selama tidak mengandung sara sih, nggak terlalu menyinggung kelompok tertentu kayak gitu. Jadi biar aman fiksinya, mungkin data sejarahnya sedapatnya, ya kan kita sedapatnya kan. Sedapatnya ya memang. Nanti Tapi lebih banyak lebih bagus sih. Betul. Walaupun referensi yang kita ambil itu mungkin nggak semuanya bisa kita pakai, tapi yang dipakai itu yang match sama konsep cerita kita, itu aja. Karena kan kita nggak lagi bikin biografi. Nah itu bedanya. Biografi itu harus akurat, menuntut keakuratan. Sementara kalau yang fiksi, ya unsur fiksinya dikedepankan juga gitu. Itu sih untuk struktur karakter mungkin. Ya kebetulan memang ini Mada Sastra juga berdasar sejarah sih ya. Jadi ya kasusnya mirip-mirip lah sama seperti itu. Ya, sebagian tokoh asli, sebagian tokoh fiksi tentunya. Ya. Yang ini sepertinya masih banyak tokoh. Oh, ini lebih banyak tokoh fiksinya sih. Kalau yang sebelumnya Dharma Putra itu yang kalau udah baca ya, itu lebih banyak tokoh aslinya. Tokoh sejarah aslinya lebih banyak, fiksinya dikit. Timelinenya juga sama kan? Iya, timelinenya sebelum Mada Sastra ini. Jadi 2 tahun sebelum ini kan settingnya 318 ada nggak ini? Nggak ada. Oh, nggak ditulis belum. Nanti di pembabakan cerita mungkin lebih lengkap lagi ditulis itunya. Ya. Gitu. Tapi aku mau tanya dong, dengan bikin yang kayak gini, justru malah bisa ini nggak sih? Kayak misal yang kita ikutin sekarang tuh kayak Marvel Universe, Cinematic Universe, itu yang kayak dengan adanya hubungan karakter ini dengan ini, terusnya bukan karakter utama tapi kok menarik, ntar bisa bikin cerita Spin-off gitu kan dari hal kayak gini. Iya. Pernah lihat Kak ketika MCU ada bagannya seperti Ada itu? bagannya. Nah, pernah lihat ya? Nah, berarti memang sangat efektif teknik seperti ini untuk memetakan karakter-karakter yang kita punya. Nggak cuma struktur karakter loh, timeline cerita. Timeline sebetulnya. cerita. Iya betul sih timeline. Iya kan, kapan karakter ini masuk, kapan karakter ini mati gitu. Kalau nggak ditulis kayak gitu, kalau nggak dibikin kayak gini, kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Jadi Dari plot hole juga ya. plot hole, ya plot hole itu sebetulnya kebersinambungan antara sebab dan akibat. Jadi kalau tiba-tiba muncul karakter yang tidak ada sebabnya, nah itu dipertanyakan. Atau tiba-tiba membuat sebab memunculkan karakter tapi tidak diakhiri dengan baik, yaitu plot hole. Pasti plot hole. Plot hole itu kalau nggak nyambung. Makanya ini kan tadi ada garis-garisnya. Garisnya nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini melawan ini dibunuh oleh ini. Nah, itu fungsi dari fungsi dari pembuatan bagan karakter. Timeline ke cover, struktur ke cover, semuanya gitu. Nah, itu. Kalau ini mungkin karena settingnya sempit ya, si Mada Sastra ini tahun 1318 sama cuma beberapa hari kayaknya. Oh, hari Jadi malah. timeline ceritanya itu cuma beberapa hari. Iya, udah. Kalau Berarti harus detail banget. iya, betul. Jadi tiap momennya agak lebih dieksplor. Kalau misalnya tapi nggak kelihatan ininya, jadinya timeline pembabakan timeline yang lebih nggak kelihatan. Kalau yang Wali Songo yang sedang dikerjakan sama saya sama Mas Weta sekarang itu timelinenya panjang sekali. Karena Wali Songo 40 memang tahun. Iya. Jadi jelas kita pemetaan timelinenya lebih rumit. Makanya ini lebih gampang dan kemarin nggak dibikin secara bagan gini timelinenya karena Ya, terlalu luas tadi. lebih sempit.
Yang kalau Wali Songo beda lah. Itu karena Wah, pusing ada angka kalian. tahun. Kalau lihat bagannya Wali Songo, wah seperti Iya. itu tuh. Apa? Jalur Shinkansen di Tokyo. Iya bener. JR Japan Iya. Rail. JR. Japan Railway. Busway. Busway masih mending. Busway masih mending. JR Pass ya itu JR. Saya kalau bikinnya di itu Tokyo. nggak di lembar seperti ini tapi langsung digital. Jadi Iya. apa Jadi ya? bisa di zoom sih. Iya, dokumennya itu dari dokumen yang awalnya misal 1000 kali 1000 ya, nambah jadi 2000. Iya, expand Nambah jadi 3000. Jadi lebar banget kalau di print nggak tahu tuh seberapa tuh. A0. Kertas gulungnya Naruto. Iya, lebar banget kalau. Bahkan ketika saya bikin bagian karakter untuk Wali Songo, itu nyambung bagian karakter dari yang Majapahit, saya tuh bikin juga bagian karakter yang saya buat untuk bikin Dharma Putra dulu, itu ada bagian karakternya. Jadi tokoh-tokoh raja-raja gitu. Sama Madasastra ini nyambung, ternyata nyambung juga sama Wali Songo. Jadi Iya. jadi satu sekarang bagian karakternya. Karena kan eranya bersebelahan. Iya. Dan memang apa ya, tokoh-tokoh Wali Songo itu ada bertautan dengan Timeline-nya, raja-raja Majapahit. Majapahit. Makanya jadi satu Ya, kayak akhirnya. Kalijaga kan dari ini juga Dari Tuban Majapahit itu Tuban kan. Majapahit. Sama lah semua strukturnya. Itu sebenarnya pergeserannya kayak gitu dari arah Hindu Buddha mulai bergerak ke arah Islam betul. kayak gitu. Kebetulan kita garap semuanya dua itu. Makanya. Dan kalau bertanya kapan gitu rilis Wali Songo, aduh ya itu tadilah kita udah sampaikan alasannya. Habis emang kompleks Ya, banget. lama. Tapi jalan sih, progresnya jalan. sambil Cuman ya jalan, sambil jalan. Lama. Ya nantikan lah. Gitu sih, cukup ya. Aku Sebenarnya ada- cukup. Oh ya pertanyaan boleh. Balik lagi ke yang soal konsep ini. Oke. Ini kan masih ide. Iya, masih Ya, ide. masih ide. Buat teman-teman yang mau nyoba berarti kan nggak perlu mikirin sampai ke detail kayak dialognya kayak apa. Oh, belum. sampai Belum. sekarang berarti kan. Bahwa tidak dilarang, ya memang tidak dilarang, artinya gini, siapa tahu kepikiran golden moment, misalnya gini, aku pengen nanti si Gajah Mada ketika ketemu sama, kan aku kayak gitu, Iya, fragmental istilahnya. Iya. Ada kayak gitu pola pikir yang fragmen istilahnya. Jadi aku pengen nanti pas Gajah Mada pertama kali ketemu sama Tribhuwana itu ada peristiwa ini, ngomong ini boleh. Tapi tidak harus, yang penting dicatat dulu aja. Dicatat. Nanti gampang ketika kita udah bikin bagan, terus ada timeline Nah, itu dicatatnya nggak di bagan tapi di pembabakan biasanya. pembabakan. Ada nanti episode selanjutnya itu dibahas. Paling gampang ya bikin apa sih kalau di ini namanya post note ya? Apa sih hanya yang note itu loh? Footnote yang palanya yang tempelan kuning warna-warni itu loh, kan suka bikin kalau kita Ada kok. print. Bisa. Ya, jadi ada sebenarnya ini kan bagan. Ini bagan, bukan karakter. Kalau satu lagi mungkin timeline. Bisa Timeline, jadi ya. bikin dua. Bagan Jadi timeline. bagan dan Dua. timeline peristiwanya. Jadi mengurutkan, kalau bagan menentukan karakter, kalau timeline menentukan plot. Kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang akan terlibat kayak gitu. Nah, makin pendek timeline makin enak. Karena kan ini misalnya peristiwa cuma beberapa hari buku Madasastra, meskipun nanti bisa jadi 13 buku. Ya. Ya, siapa tahu gitu. Ya, ini baru satu buku ya, cerita Madasastra di satu buku. Kalau misalnya nanti berlanjut ke buku-buku berikutnya, jadi memanjang kan, jadi 1 hari, jadi 1 tahun. Jadi timelinenya berubah, nanti usia-usia karakternya berubah. Ya. Jadi kalian bisa membandingkan, jadi yang ini ketika bertemu dengan ini usianya seberapa, dia udah gede atau masih kecil, ini anaknya atau bapaknya kayak gitu. Dan itu timeline ya. naruhnya di situ. Dan di situ pula kita harus kapan-kapan Wali Songo harus di-share, soalnya kita membuat Wali Songo itu karena ada lini masa yang berganti selama 40 tahun. Ada masa di mana Sunan Kalijaga masih kecil. Kita desain karakternya. Sunan Kalijaga remaja. Kita Ya. desain lagi yang tua juga kita desain karena perjalanan kisahnya panjang dan sepanjang peristiwa hidupnya dia ada penemuan-penemuan di dalam dunia Islam ya, maksudnya kalau di Wali Songo yang harus disampaikan dalam komik. Jadinya itu tadi perkembangan karakter kadang-kadang tidak hanya fisik tapi juga watak. Ada yang dulunya yang menarik justru kayak gitu loh di Dragon Ball apa tuh yang Bezita itunya biru lah yang itu paling bagus pengembangan karakter Bezita waktu itu. Aku lupa judulnya Dragon Ball yang Apa biru? movie. Oh, Biru ininya. Ya. Ada lah pokoknya menyala apinya biru kalau saya ya, super kan. Super Saiyan Blue. Super yang blue itu bagus banget tuh si karakter Bezitanya berkembang banget, malah kalah Son Goku dari sisi pengembangan karakter kayak gitu. Nah, itu tadi fungsi dari kayak gini, selain untuk menentukan posisi juga merancang pengembangannya, dia akan seperti apa, kapan dia akan berubah, di titik mana di timeline itu dia akan berubah, atau ada peristiwa apa yang membuat dia berubah, itu semuanya
ini apa terpetakan dengan baik. Ya, betul. Nggak harus sampai detail banget sih menurutku ya. Yang penting ada gambar kayak gini. Nanti pasti akan dilengkapi. Ya Kalian langsung pasti aja begitu. mendetil sendiri lah. Iya. Awalnya simpel tapi terus tiba-tiba nanti jadi banyak. Dan hal ini bisa jadi obat untuk yang ini kali ya, yang biasanya males setelah bikin cerita udah bikin langsung garap komiknya Mentok. mentok. Iya. males. Nah, ya Iya. benar. Kalau Bisa kalian jadi punya obat. kayak gini, kecenderungan untuk mentok itu lebih kecil. Iya. Jadi kalian Pas lagi- lebih ngalir nanti. Semangat, dia udah tamat dulu ceritanya nih, jadi udah tahu sampai Nah. akhir. Iya, justru yang membuat, makanya saya selalu bilang selain kita fungsi dari objektif atau akhir dari cerita itu selain untuk membuat kita terarah ya ceritanya, juga untuk menjaga semangat. Karena kita pasti nggak sabar, ini saya pengen ending ini, saya akan membayangkan ending ini ketika ini ending kayak gimana. Mungkin kayak sekarang kita ngarep ke Mala Per ya. Ke Mala itu saya udah bayangin episode 24 ketika ditayangkan komennya akan seperti apa kayak gitu. Bahkan saya membayangkan komentar. Jadi udah bisa meramalkan nih bakal komen kayak gini karena saya akan ngasih peristiwa ini kayak gitu. Dan tidak harus mutlak kayak gini. Kalau kita tadi bikin timeline, nanti mungkin ada ya untuk timeline, materi timeline. Ada. Plot ya, ada kan? Nah, Ada jadi pembabakan. Nah, di pas pembabakan itu timeline itu juga ada poin-poin safe, poin-poin aman di mana kita pas ini harus ada peristiwa besar ini, pas ini ada peristiwa besar ini. Jadi jangan semuanya disimpan di belakang, tetap harus ada setup. Nantilah kita akan masuk ke tema pembabakan. Tapi episode depan masih ini dulu, apa sih? Masih Pendalaman desain karakter, karakter ya. dulu ya. Pembabakannya nanti itu di bagian storytelling itu. Masih panjang. Nah, ini nih kayak gini contohnya. Nantilah ini. Nantilah ya. Terus ada begini-beginian lagi. Sebenarnya kayak gini nggak ada tutorial komik yang lain kalau kata aku sih. Iya, kalau yang lain mungkin fokus ke gambar. Nah, kalau kita kan cerita juga digarap. Ya. Karena komik kan 2 unsur tadi. Mungkin banyak yang Gambar dan penasaran, cerita. kok kayak lambat banget, mungkin salah satunya itu kali, dia nunggu gambarnya kali soalnya ya. Ya, selamat menunggu lah itu. Habis kita mau Kan nggak belajar. cuma soal gambar. Iya, benar. Konfigurasinya dua-duanya ya, gambar ya cerita. Oke, ini udah cukup lama. Nah, sekarang kita tutup dulu. Nanti kita besok akan kita lanjut dengan episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.